nih bos. Ini apalagi nih kalau misalkan ngomongin chemistry ya, kalau misalkan Magic Cube gak ada chemistry-nya cukup ditanyakan karena mereka ini pernah setim bareng. Betul banget. Sering ya. Ya, udah ada tembakan di sini nih. Yap, di sana satu G18 atau distance juga sudah disiapkan. Mantap banget kita di sini. Gimana skill alok yang sudah digunakan mengcovering dan cukup baik sekali. Aura nih bos. Oh, Imba Jaya juga mengcover dan cukup baik sekali. Dimana Letda coba ditembaki dengan G18 nya. Aduh Oji, ternyata berhasil dipulangin duluan. Dimana nih bos? Aura nih bos, bakal dicari lagi mana Aura mana bang, bakal tumbang juga nampaknya kali ini Duta Brazil. Do you ready to lose kali ini? Bakal coba untuk berputar dulu. Imba Jaya juga tinggal 51 HP nyawanya, nggak bisa kemana-mana. Dan ternyata Magic Cube berhasil dilumatkan oleh Gluol. Wow, tentunya ini menjadi poin penting lah kalau misalnya game pertama dimana bakal ada senjata yang bakal dibeli oleh tim dari Gluol. Dan tentunya ini MP5 udah dibeli Gluol. Aura Imba masih dengan pistolnya. Oh, udah beli AN94. AN94 dengan Thompson juga dibeli oleh FDW. Kita lihat saja apakah ini efektif ya. Dimana Lenda dan juga FDW udah mulai bakal maju terlebih dahulu sih sepertinya. Kayak lebih keras auranya nih. Dimana Imba dengan AN94 nya sudah mulai menembaki. Cukup baik sekali di sana, tembakan bakal coba diberikan, namun aura nih bos mengcover dan cukup epic. Tapi setupnya udah cukup baik juga dari kedua tim pastinya kali ini. Gue mau lihat aja sih apakah Magic Cube atau Gluol lebih penting juga ya. Karena di sini sesuai namanya juga. JLP udah maju ke depan, menyiapkan handgunnya. JR udah di sana, mega senjata lebih bagus pastinya juga, ya kan? Iya. AN94 di mana nih bos kali ini udah kena dapetin satu orang ternyata Imba JR di saat kumbas yang lain. Kita lihat JLP bakal coba untuk masuk, bakal coba di jump shot terlebih dahulu. Artinya bakal balasan dari JLP, ada gol cukup baik juga, tapi di belakang masih ada pemain dari Magic Cube yang lainnya. Di mana ada seorang JLP yang coba untuk nembak ke arah Imba JR, nembak lagi, belum bisa mendapatkan Imba, tapi kita lihat Ibosnya juga frontal. Oji langsung dapetin Leta di mana Diandra kebalikin keadaannya, tinggal JLP sendirian, bakal diajar gol cukup baik lagi. Handgun dari JLP berhasil memakan korban. Aura Imba JR berhasil dipulangkan. Tinggal 3 lawan 1 ya. Karena Leda sama Diandra disandra gitu aja. Kita lihat Oji. Kita lihat sih Aura nih bos nih ngambil senjata dari musuhnya. Elah. Mantap banget nih. Oh, JLP nih langsung ke trigger aja. Hampir saja tadi JLP ya. Iya. Padahal dia udah dapetin Oji, tapi ternyata masih ada 2 orang lainnya. Follow-up coba baik juga coveran sehingga Oji masih bisa diselamatkan. Dia nggak mati, maksudnya masih cuma knock doang. Ya, 1 lawan 1. Oh, itu 1 sama nih. Di round pertama kita, dimana kita langsung lihat aja Duta Brazil juga udah menghabiskan 1.600 untuk membeli senjata MP5 mungkin kah? Ya, dimana Aura Nibos ini udah ngabisin 1.800 nya untuk beli vest dan juga helmet level 2. Betul banget ya. Dan MP5 sudah di tangan kali ini. Ya Oji bakal coba untuk bergerak lewat samping, jalan tikus dulu. Dimana pemain dari Gluol gue bilang lebih dapat advantage ya karena mereka di atas ya. Iya, betul. Kecuali Magic Cube udah bisa naik ke arah atas juga untuk yang pastinya nggak set balik tim dari Gluol. Tapi kali ini frontal dari bawah. Kalau misalkan dia mengantisipasi nanti bakal dijepitan juga, bakal dijepit sama frontal. Jadi pemain dari Gluol harus berhati-hati sama frontal. Ya, di sini Aura Imba udah ngamanin 1 rumah, dimana Aura Nibos juga udah mengcover dari sisi kanan, kemudian ada Duta Brazil dari sisi kiri. Mereka udah hafal sih, zonanya bakal nutup mana. Iya. Mereka bisa ngamanin rumahnya dulu. Dan FDW Leda sama Diandra udah diem aja di luar. Karena memang kalau misalkan mereka masuk ke dalam rumah, apalagi Imba megang shotgun, udah di cover sama Thompson dari Nibos juga. Dan pastinya Duta Brazil tak lain tak bukan ya Wawan MKS pasti udah siapin MP5 nya. Dan juga Gluos yang sudah di set up. Dia bakal coba untuk ngecek dulu di lantai 2 ada orang apa enggak. Dan frontal Oji, apakah Oji terdeteksi oleh tim lawan? Karena ini bakal menjadi setup jepit juga ya. Karena frontal bakal coba untuk berdiri di sebelah kiri. Duta Brazil berhasil knock down oleh Diandra. Langsung saja dipulangin. Tapi kita lihat frontal AKA Oji bakal coba untuk nembak ke depan. Dan ternyata masih bisa dibalikin. Kali ini tinggal 2 lawan 3. Ada jump shot dari Imba JR. Dengan shotgunnya belum bisa mendapatkan korban. Tapi dapat 1. Imba berhasil dibalikin. Cover cukup baik. Tinggal Randa. Nih bos. Ya, reviving juga lagi dilakuin sama tim daripada Gluol. Tentunya ini menjadi sebuah pulangan terjadi tembakan dan hampir saja seorang Randa atau Aura Nibos berhasil nge-save poinnya, tapi ternyata masih belum bisa karena coveran dan follow up dari Gluol begitu cepat. Ini seperti gue bilang, apakah Magic Cube masih bisa lolos atau tidak? ya, dan kira-kira nih untuk match ini pertama ini siapa nih yang diuntungkan oleh Bang Lihan sendiri? Apa? Gimana? Yang diunggulkan sama gue? Ya. Yang gue dukung gitu ya? Yang didukung sama Lihan. Karena gue orang yang aura banget ya.
Gitu. Udah Gue ke Magic Cube sih sebenarnya. Tapi kita lihat aja nih apakah bisa gitu ya. Tapi gue juga bukan nggak mau dukung Glue Wall gitu ya. Cuman kan lu tadi kan yang lebih dukung mana? Iya dong. Ya udah satu. Tapi hati-hati nih, Magic Cube lebih kayak ngeprank aja. Karena Bang Wawan MKS tuh panutan gue banget. Wow. Bang Wawan MKS ya, duta Brazil. Duta dari itu win. Ya, masih kita lihat sini Aura Imba Jaya juga udah punya M1887 sama N94. Ini menjadi salah satu kombin senjata yang cukup baik ya, dimana jarak dekat dan jarak jauhnya bisa diamankan dan cukup epic sekali. Dan lagi-lagi Glue Wall sendiri pun rata-rata pakai AN94, dimana FDW lagi-lagi dengan SKS nya, dimana FDW tipe seorang support, dan juga ada MP5 yang sudah digunakan. Ya, lagi-lagi FDW mungkin di sini menjadi support karena dia udah ada di atas. Dimana vision cukup luas juga. MP5 dari seorang Deandra, dia SMG. Tapi ini Ledda nggak pakai SMG. Kita lihat. Dia pakai Angga. Iya, pakai Angga. Dan nggak tahu dia, mungkin ada secondary weapon. Oh, bisa jadi sih. Tapi di sini nih. Wow, Ledda dapetin Imba langsung saja di knockdown. Tapi di sana ada Abang Duta Brazil. Ya, yang berhasil menyelamatkan Imba JR atau kawan nih. Nah, dan jadi masih bisa diselamatkan juga, masih menunggu zona sampai menutup, di mana frontal cuma punya shotgun doang. 1887-nya. Ya, lagi 1887. Oke, kita lihat sini Bapak jumpsuit kita. Oke, Duta Brazil kita langsung aja mulai memutar kembali. Udah, Aura nih bos udah jatuh. Aura nih bos. Waduh, dikembalikan saja dengan cukup cepat sekali ya. Langsung di end gitu aja, dimana Imba JR bakal coba untuk melakukan strafing, coba untuk gocek-gocek dulu, nembak masuk sambil nge-defense juga tentunya dengan obstacle yang ada Glue Wall cukup baik dari tim Glue Wall, bakal coba untuk masuk obstacle selanjutnya. Sudah mulai menutup kali ini dimana 4 lawan 3 frontal juga cukup kritis nyawanya, bakal coba pakai flanking terlebih dahulu. Imba JR bakal coba untuk flanking, tapi nampaknya tak malah jatuh. Oji malah dipulangin sama FDW, kali masih dijam dari Duta Brazil. Ini dia Bang Wawan MKS berhasil mendapatkan Ledda, dimana Aura Imba juga berhasil menyusulnya. Imba JR tinggal sendirian, bakal coba untuk satu lawan dunia, bakal coba dimajuin lagi karena dua orang ya Deandra gak bisa dikalahin karena masih ada JLB di belakangnya. Wow. Akhirnya keluar dapatkan 3. Tentunya ini menjadi poin terakhir bagi round kelima ya, dimana Glue Wall itu hanya butuh 1 poin untuk mendapatkan round ini dan mendapatkan 1 poinnya. Dimana Magic Cube mempunyai harus punya kerja keras lebih ya untuk mendapatkan poinnya, dan di sini ada beberapa sudah dibeli. Wow, Duta Brazil kita udah pakai 10-14. Aduh, udah pakai shotgun. Iya. Karena memang lama banget ya bunuh pakai SMG. Ya udah kita pakai shotgun aja lah. Kita lihat ya apakah ini bisa memberikan warna berbeda bagi Magic Cube sendiri. Dan juga Glue Wall ini udah mulai bertahan, dan lagi-lagi FDW dengan SKS-nya tidak mau digantikan. Iya, dia masih jadi support fire dari kejauhan juga, dimana Imba JR kita lihat ternyata menerima damage begitu banyak. Mereka shotgun semua nih, kalau misalkan gue lihat dari Duta Brazil, frontal, Nipos sama Imba ya, itu mereka pakai shotgun. Ya, M14 sama M1887. Tapi frontal enggak, dia pakai handgun. Pakai handgun. Iya. Frontal cuma pakai handgun. Dia udah nembak-nembak juga. Gue belum tahu apakah dia punya ada 1 bagan ditembakkan. Ada Glue Wall ternyata. Saya Black yang cukup epic. Tapi kita lihat Oji, menerima damage itu banyak, cukup kritis nyawanya, masih bisa bersembunyi. Ada Aura Nipos, Renda yang udah nge-spot juga GLB dan juga Deandra. Bahayanya kalau misalkan dia cuma tahu ada 1 orang doang sih. Kalau misalkan dia tahu ada 2, harus hati-hati muter sih. Kalau enggak ya bahaya juga untuk si Randa sendiri. Di sini Aura Imba pakai M1887 double, tentunya menjadi sebuah power tersendiri, di mana peluru 2-nya bisa langsung digantikan dengan senjata bisa jadi 4 nih kayaknya. Ya, di sini Duta Brazil juga mulai lakukan nunduk gaming. Frontal dia cukup pede sekali dengan pistolnya. Ledda udah mulai ngintip juga, tapi di sini LG IKF frontal yang dimana dia belum mau nembak karena seorang Ledda, karena berbahaya banget Ledda dengan MP5 juga. Bakal ada jump shot dari frontal, nembak ke depan masih ada Glue Wall, dimana Imba bakal coba untuk flanking dulu, dimajuin gitu ya. Imba berhasil menggunakan FDW kali ini, 1 orang berhasil dipulangkan. Ada shotgun lagi ya, Roni Bos bakal dengan 14-nya coba untuk jump shot. JLB berhasil dilumatkan, tinggal 2 orang lagi Ledda jaga Deandra, dimana Oji cukup berbahaya banget, kayak cukup sulit banget karena Oji berhasil di knockdown juga. Tinggal Duta Brazil sendirian. Ini dia Bang Wawan, clear dari tulus karena masih bisa di jump shot dan ternyata masih bisa menang. Itu dia. Yap, Abang biasa banget. Duta Brazil. Duta Brazil kita akhirnya menunjukkan taring. Wah. Nah, ini Oji udah boleh langsung 2 senjata.
Ya, dimana ada SKS langsung dibeli sama Oji, sama juga Thompson. Nih kenapa Oji yang kita tahu bersama-sama bahwa Oji itu adalah salah satu bapak Jamsud tidak membeli shotgun ya, 8817 atau 1014 nya. Iya, dia pegang Thompson. Iya, dia lebih memilih pakai Thompson daripada pakai shotgun. Kenapa? Oh, malah digantikan dengan MP5 aja. MP5 dengan sama Thompson. SKS-nya dibuang gitu aja. Kalau misalkan lihat dari resource yang sekarang, tim dari Magic Cube lebih diunggulkan dengan segi resource ya, dari vest dan juga helm. Betul Dibanding tim dari Glue Wall yang dimana mereka cuma punya vest level 1 dan juga nggak punya helm sama sekali. Kalau misalkan kena kepalanya udah langsung auto pastinya. Betul Gimana ada coba untuk jump shot dari frontal, coba untuk berlari, alok diaktifkan, coba untuk bersembunyi terlebih dulu karena udah kelihatan Ledda ternyata di sana. Ya udah mulai ada tembakan terhadap frontal, dimana Oji sendiri pun udah mulai disakiti. Oh, ada skill yang sudah menutup HP yang sudah terkurangi. Ya udah nih bos. Bakal coba tuh muter-muter dulu cari posisi musuhnya ada di mana nih ya kira-kira ya. Gue masih belum kelihatan juga karena beberapa yang lainnya belum kelihatan. Tapi Imba ternyata di saat yang sama juga berhasil mendapatkan JLB, langsung saja dipulangin karena Gluosnya ternyata gak bisa menyelamatkan seorang JLB kali ini. Tinggal Ledda, Diandra dan juga FDW tersisa tapi frontal. Oji udah nembak ke depan juga, bahkan coba dimajuin di rush di sana. Kita lihat Duta Brazil coba untuk flanking juga di mana Ledda yang tinggal sendirian. Ada tembakan dari Bajir SKS-nya Jakarta FDW tapi masih belum bisa menumbangkan FDW. Yap, benar banget. Dan di sini Duta Brazil dengan senjata-senjatanya tentunya menjadi sebuah kekuatan yang sangat luar biasa, di mana Duta Brazil udah punya senjata jarak jauh dan dekat. Lagi-lagi di sini Ledda tidak melakukan pergerakan yang begitu sia-sia. Ledda masih bertahan di ambang pintu untuk menunggu Oji dan juga Duta Brazil. Tapi di sisi lain juga terlihat Aura Nibus kena damage juga dari pemain Glue Wall. Masih dipojokin aja karena pasti pressure lebih tinggi dari arah Magic Cube juga ke arah tim Glue Wall karena memang udah kalah personil. Tadi terlalu cepat juga JLB tumbangkan. Oh, headshot dari OG AK frontal. 2 kali headshot karena Diandra ada shot, ada granat. Langsung di unlock, langsung diras aja dan langsung di end oleh Magic Cube. 3 sama kali ini. Sangat sengit. Gimana memang menang. Luar biasa. Iya, menang resource juga sih. Menang resource. Jadi mereka juga lebih ngamanin ke arah zona, dan tentunya buat Glue Wall tadi untuk masuk ke zona agak-agak susah karena mereka udah kayak dihadang di depan gitu. Jadi buat mau tidak mau buat Glue Wall kalau misalnya mau masuk zona mereka harus melangkahi daripada Magic Cube dulu. Yes, setuju banget dengan Abah pastinya. Dan gue belum ngeliat spam grenade lagi pasnya di arah mil kali ini. Mereka bakal coba untuk lari ke atas, lari sekencang-kencangnya juga karena pasti dari segi gold untuk granat yang seperti gue bilang flashbang pun diaktifkan, udah ada gloss juga langsung dipasang. Bakal coba untuk nembak ke depan, langsung di spam granat oleh satu orang dari pemain Magic Cube. Ada lagi frontal Oji kali ini nembak terlalu granat terlalu dekat dan Aura Imba berhasil diledakkan oleh granat karena mil ini dia tempatnya granat kali ini. Masih ada pemain dari Glue Wall coba untuk masuk ke pertahanan lawan dari tim Magic Cube di mana tinggal Aura Nibus dan memang posisinya tidak mengenakan untuk tim Magic Cube. Wow. Dan Glue Wall dapat poin pertamanya tentunya di mana DG Ledda, JLB, Diandra dan FDW lagi-lagi menunjukkan kimia. Atau memang beli yang baru? Tidak tahu. 500 dibeli oleh Imba. Tapi nampaknya kalau misalnya kita lihat dari kostumnya Oji sendiri, gue sih prediksi ini mapnya dia. Karena di Kalahari dia pakai baju kayak mau di pantai main pasir ya kan, cocok banget buat di Kalahari. Tapi Kayak anak gurun. Dan gue bilang seperti apa yang gue bilang, Imba Jar berhasil mengalahkan korban Ledda bersenjata kali mana Imba bakal coba untuk berlari mundur dulu. Udah kritis banget, bakal coba di follow up oleh Duta Brazil dan juga OJK frontal. Ada di pos, berhasil bakal JLB kali ini gak mau kalah. Duta Brazil juga bakal pergerakan dengan Diandra juga FDW. Di mana Ledda cukup kritis nyawanya melawan serang nih bos. Tapi kita lihat ternyata frontal berhasil dijatuhkan melawan FDW. Duta Brazil belum kunjung kelar juga untuk melawan lawannya. Kali ini masih Duta Brazil dan juga nih bos tersisa Randa. Dan tinggal 1 lawan 2 di mana masih bisa di follow up juga, masih bisa di revive. Jadi kita lihat apa yang akan dilakukan oleh Magic Cube kalau misalkan seandainya JLB berhasil selamatkan, tapi ternyata enggak karena kita lihat Imba aja terlalu imba kali ini sendirian. Dan ternyata oh itu nih bos, itu Randa cukup sangat kecil namanya sehingga tidak terbaca oleh saya. Oh, Aura nih bos. Ya, ini Duta Brazil udah ngumpulin 2 poin eliminasi. Tentunya udah mulai Wawan Emerson itu udah mulai mendominan banget untuk pertarungan ini, dimana tadi kita tahu bersama-sama di round pertama ada Oji yang cukup dominan. Ini ada Wawan. Langsung aja, dan Glue Wall sendiri pun mulai shopping dimana mereka udah habiskan 800, 1200, 900 juga 800 dolarnya. Ya, tapi mereka terlihat memberikan vest atau juga helmet ya.
Mereka masih fokus terhadap senjata, di mana FDW sendiri pun dapat atau membeli AN94-nya, dan mantap ya. Di sisi frontal sendiri ada Duta Brazil dengan MP5 yang sudah dibeli, dan juga ada seorang Aura Imba dan membeli AN94 ya. Di sini langsung saja amati apa yang bakal terjadi, di mana ini round kedua di map Kalahar. Yoi, ada di tulang mamut kali di mana Urani Bos udah kena tembak dari Ledda. Dan ternyata FDW beli Angga juga di sana dengan gold yang terbatas juga, pasti karena mereka dikalah di ronde pertama. Betul. Di gunfight mereka kalah, tapi gini ada Urani Bos udah kena ajar Ledda, dan Urani Bos langsung coba untuk di end aja, langsung dipulangin lagi cawan, langsung dipulangin ke lobby, di mana Imba JR, Duta Brazil dan juga kayak frontal kali ini yang tersisa. Oji. Enggak, masih ada seorang Duta Brazil dan Imba masih berusaha menembaki. Oh, luar biasa, di mana Ledda udah mulai disakiti oleh Duta Brazil. Tapi cukup jauh jaraknya. Oh, di sini ada JLB ternyata bukan FDW. Yuk, Duta Brazil masih gunakan skill aloknya, dan ini cukup luar biasa, di mana keluar sudah dipasangkan, jadi arahnya masih diputar. Yep, dan tembakan lagi dari Uji Kia frontal, di mana Ledda berhasil mendapatkan Limba JR, tinggal berdua, tinggal Duta Brazil bahkan sendirian kali ini. Apa yang akan dilakukan oleh Bang Wawan? Bakal jump shot dengan MP5, tapi ternyata tembakan yang masuk karena berhasil digocek oleh JLB, dan menjadi skor 1 sama kali ini. Ya, JLB 09 tadi berhadapan di akhir dengan Wawan MKS, cukup luar biasa. Pada sama-sama SMG untuk senjatanya, di mana submachine gun cukup luar efektif banget di early, di mana dua-duanya juga nggak pakai vest sama sekali, helmet juga nggak pakai. Jadi tentunya siapa yang tembak duluan kayaknya yang masuk ya, kayaknya lebih diuntungkan oleh posisi atau kecepatan tangannya. Masih sengit banget sih. Buat kalian mungkin gue penasaran sih, kalian dukung yang mana ya? Tim dari Magic Cube kah atau tim Gluel nih? Karena di dua tempat ini sama-sama influencer semua, sama-sama star semua. Gue yakin idola kalian semua gitu ya. Ya, ini Kalau gue sih Babang Duta Brazil aja. Oh, kalau saya siapa? Wah, saya siapa ini? Ya, kalau gue semuanya lah, semua itu idola gue. Ya, ini sini frontal. Dia ada siapkan MP5 tapi dia nggak beli. Oh, ternyata padahal dia punya 200 tapi nggak beli helmet. Tidak beli. Nabung. Kayaknya lebih ke save. Nabung pangkal kaya. Iya, Jadi amin. dia nabung dulu. Sedangkan memang dari sisi resource di sini ternyata gue lebih unggul dengan adanya vest dan juga helm. Beberapa orang udah megang vest dan helm bahkan. Iya. Dibanding tim Magic Keep yang kali ini bolong botak banget, frontal turun ke bawah langsung di left DW dengan Angganya kali ini langsung saja menerima tembakan yang sungguh sakit, di mana Imba JR belakang tembakan balasan, tapi ternyata Ledda sakit banget tembakan dari MP5 ya, di mana Duta Brazil coba bergerak masuk dari belakang, ada tembakan dari Duta Brazil, dapat satu FDW jadi korban kali ini. Ada satu lagi close cukup baik bahkan coba di 5 FDW kali ini, dan ternyata Duta Brazil langsung melakukan pergerakan mundur, serang dari belakang, cukup kritis nyawa dari serang FDW, tapi ternyata Duta Brazil malah diserang balik oleh lawannya. Iya, nih Duta Brazil gunakan skill lock-nya untuk nambah HP walaupun dia punya medkit sebenarnya. Oh, betul, menggunakan medkitnya akhirnya. Dimana FDW dan juga teman-teman bakal coba lakukan backstep namun udah mengamankan. Sepertinya bakal main zona di sini. Tapi gue rasa sih dengan posisinya posisi dari tim Gluel lebih oke ya. Karena mereka berempat juga. Kalau misalkan 4 dari 3 orang yang ngasih medkitnya satu orang yang sama, itu bisa menang. Iya, betul banget. Dibanding tinggal 2 orang doang ngasih medkit ataupun pakai alok pun ya gue rasa susah banget kalau misalkan mau main adu zona ya. Iya, benar banget. Dan sementara Aura Nimbus juga udah nggak punya medkit sama sekali di sini. Iya. Posisi Duta Brazil juga udah menggunakan satu medkitnya tadi. Jatuhnya ini pasti tim daripada Gluel lebih diuntungkan dari sudut manapun, ini tim Gluel lebih diuntungkan. Dan kali ini pun dari Duta Brazil dan juga Orani Boss bakal coba untuk bergerak turun ke bawah. Udah turun lagi lompat nyampetin waktunya untuk ke arah Duta Brazil, tapi agak sulit banget karena zonanya semakin mengecil. Gak bisa turun ke bawah. Bahkan jadi Mr. Bean nampaknya ada cahaya hilang yang gak bisa. Ya ampun. Ya, dan benar banget kan tentunya untuk Gluel diuntungkan dan ke sudut manapun. Di sini akhirnya ada 2.400 masing-masing. Paling tinggi Ojik Kapanta bakal apa yang dibeli. Dimana untuk Gluel sendiri pun dia hanya tinggal menutupi kekurangan yang ada ada vest helmet level 2 yang dimiliki oleh Deandra dari match sebelumnya di round
round sebelumnya. Kemudian juga FDW udah punya vest ya, di sini masih ada 600 dimiliki, bakal coba dibelikan sesuatu. Oh, ada JAB yang udah cukup mumpuni untuk sebuah pertempuran ya, di mana Deandra dan FDW udah cukup kuat. Sementara di sini AK Frontal sendiri pun hanya mempunyai vest dan juga aura Nimbus dengan vestnya. Sementara Imba lebih memilih menggunakan helmet. Oke, kita masih di bagian kapal yang sudah rusak kali ini. Bakal bertemu di tengah juga. Aurani Boss, OG, Ikia Frontal udah masuk ke tengah-tengah, bertemu dengan FDW juga. Ada serangan-serangan cantik juga pastinya, coba untuk menyapa FDW dengan tembakannya. Dimana Imba JR baru bergerak, gue gak tahu nih kenapa. Jadi ada kenapa Imba JR baru bergerak masuk ke arah kapal kali ini. Broken ship ya kalau misalkan bisa gue bilang juga. Mereka dia bakal coba untuk naik ke atas sebagai vision juga dari aura Imba JR. Seharusnya senjata jarak jauh, dan ternyata ada juga nih Randa yang sudah bersiap-siap di posisi yang gue bilang cukup enak banget pastinya, tapi berbahaya. Kayak riskan lah. Ya, benar banget. Dimana kita tahu bersama-sama dimana kalah itu ada Santa Karina dengan kapal yang terbelah menjadi dua, dan satu posisinya itu tinggi banget. Itu di sini tuh riskan banget jatuh dari kapal, dan tentunya juga dari arah kanan dan kiri ada sungai yang sepertinya bakal menjadi trouble kalau misalnya kita turun akan kayak memperlambat langkahnya gitu. Tapi kita lihat di sini orang Nimbus sudah melakukan tembakan open fire aja, di mana Imba JR juga menyusul open fire aja, masih belum bertemu satu sama lain. OG Ikia Frontal harus coba menaikkan seorang Imba JR yang sudah menerima damage begitu banyak. Ada FDW menjadi target dari seorang OG Ikia Frontal, tapi kali ini coba untuk menangkap mangsa, di mana seorang Imba dan juga nih bos cukup kesulitan, dan itu dia langsung dipulangkan oleh JLB. Mana Imba JR langsung yang follow up ke cover, di mana ada OG dari sisi lainnya coba untuk menghalangi FDW untuk masuk ke arah tim Glue Wall yang lainnya. Bergerak masuk, JLB berhasil mendapatkan nih bos, dan Brazil pun berhasil di knockdown. Masih ada OG bakal turun ke bawah, tapi ternyata itu air bakal di jump shot. Ternyata tinggal Imba JR sendirian. Ada serangan balasan dari belakang, di mana orang Imba JR pun berhasil dipulangkan 3-1 kali ini. Apakah ini menjadi akhir untuk Magic Cube? Karena tinggal satu nyawa lagi kesempatan mereka. Benar banget, dan Glue Wall akhirnya punya kesempatan lebih mumpuni untuk mendapatkan poin keduanya di sini. Ya, di sini nih Glue Wall tinggal punya satu kemenangan lagi, di mana Magic Cube agak-agak susah aja kali untuk mengangkat 2 poin dari Magic Cube. Iya, tapi bukan menjadi hal yang mustahil pastinya untuk tim Magic Cube juga, karena mereka punya Magic, mereka punya Cube, mereka punya kotak, dan juga punya magis. Iya, Ya, itu adalah sesuatu yang kalian inginkan Magic Cube gitu ya, dengan logonya juga Magic Cube lawan Glue Walls. Tapi ternyata kalau misalkan mau perang-perangan, Glue Walls lebih kuat dibanding Magic Cube karena skin gak nambah status. Iya kan? Iya, benar banget sih. Benar ya kan? Iya. Karena senjata, lagi pun itu tuh no gun skin stats ya. Misalkan kalian gitu udah mau ikut turnamen, itu sekarang kebanyakan turnamen besar itu udah nggak pakai no gun skin stats. Jadi kalau misalkan status dari senjata itu mungkin buat di ranked turnamen mungkin 12 slot masih pakai skin, masih oke. Masih cukup kok, tapi ya kita lihat saja apa yang bakal terjadi. Apakah Magic Cube akan mengeluarkan magicnya atau tidak di sini. Yohe, dan lihat di sini keluar sudah mulai. Oh, Imba JR tuh malah dijatuhkan pertama kali. Tapi masih ada seorang OG juga kayak yang dimana nggak mau nge-revive kali, bakal coba maju ke depan aja. Ada gol cukup baik dari seorang OG, udah mulai mengamuk kali ini. Bakal ke depan, gak ada yang masuk tembakan dari tiga orang, langsung aja follow up, ada granat juga udah dilontarkan. Gol cukup baik dari seorang OG, dan ternyata keputusan dia untuk maju ke depan membuat Imba harus pulang lebih dulu. Ada tembakan lagi dari OG, udah dimasukin aja ke dalam rumah. Kali ini OG mendapatkan korban. Assalamualaikum bang, bakal dimajuin 2 orang sekaligus. Di mana OG berhasil menangkan 1, tapi ternyata ada cover cukup baik dari Deandra dengan shotgunnya, berhasil ngepulangin OG. Tinggal 2 orang, Duta Brazil dan juga Orani Boss bakal coba untuk dicari oleh GLB, FDW dan juga Deandra. FDW harus kena knockdown dari zona. Benar banget. Dan kini tersisa 2 pemain lagi daripada Magic Cube, dimana satu senjatanya ada gua sudah dipasang. Serangan dari belakang, tembakan juga langsung WR yang los pasang gitu aja. Daripada JLB bakal coba bergerak masuk ke arah zona, karena zona udah makin bergerak menipis mengecil. Kali ini bakal bertemu dengan Nipos. Serangan ada juga bakal coba berputar dulu. Ada jump shot dari belakang, MP5 nya berhasil melakukan korban, dimana JLB berhasil di knockdown gitu ya. Tinggal Duta Brazil dan juga Nipos bakal menyerang 1 orang pemain, dan ternyata masih bisa diamankan oleh Magic Cube. Wow, dia Magic Cube mengeluarkan magicnya nih. Waduh, langsung aja shopping dulu. Ya, 2400. Kita lihat di mana DOG Akapanta juga udah belum beli shotgun. Aduh, gua keinget game pertama tadi, dimana udah 3 sama.
tiba-tiba dibalikin lagi. Oh, iya. Tapi emang karena posisinya gak enak sih di mil, kalau bisa kalau di bawah di atas tinggal spam granat aja. Itu tadi makanya kalau orang kena granat ya kan? Iya, benar langsung. banget. Langsung. Ya Iya. dan di Gue sini juga mau sih di spam granat sih, maksud gue sama tim granat. Bukan granat beneran tapi tim granat. Gak apa-apa kalau di spam sama gituan gak apa-apa. semuanya. Gak apa-apa semuanya. Lempar gitu. Kayak dengan sukarela menerima. Tapi ternyata tanpa kita sadari FDW berhasil mendapatkan seorang Aura nih bos. Aura nih bos. Tapi ternyata langsung aja dipulangin, langsung di knockdown. Bang coba untuk selamatkan seorang OG Eke frontal. Imba juga berhasil knockdown. Tinggal 2 orang tersisa. Duta Brazil pun melakukan open fire. Nggak shotgunnya. Tapi setengah darah sudah hilang. Di mana seorang Duta Brazil bakal coba untuk berlari dulu. Coba untuk regroup dengan seorang frontal OG. Tapi kita lihat Duta Brazil bakal menjadi incaran terakhir dari tim Gluo. Kita lihat bakal tembakan lagi. Dan ternyata 4-2 dan kemenangan dimiliki oleh tim Gluo. So, Gluo masuk ke final match dan bakal bertemu dengan tim dari Monster Truck. Monster Truck. Oke, Oke. mantul. Congratulations. Kita lihat dari pembagian damage-nya. Di mana perlawanan dan suatu percobaan yang mantap. FDW lebih dominan ternyata dengan damage yang cukup luar biasa 3550.